Perkenalkan, nama saya Dwi Yulianto Risinta. Di sini saya ingin mempresentasikan dalam video singkat ini, yaitu pada bagian B, dasar pendidikan pestalozi. Di sini kita akan masuk ke dalam pembahasan. Yang pertama yaitu pandangan teologis. Pestalozi tidak sabar dengan sistem dogmatis yang berlaku dalam gereja reformasi pada saat itu, di mana para pendukung sistem tersebut hanya bisa dalam rajin menyusun ajaran teologis yang benar. Tetapi mewujudkannya dalam ajaran kehidupan sehari-hari mereka tidak bisa. Artinya mereka tidak melaksanakannya dengan baik dalam kehidupan sehari-hari mereka. Pestalozi adalah orang Kristen yang mentaati dua hukum ilahi, yaitu yang diutamakan oleh Yesus, seperti yang berbunyi, "Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu." Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum itu. Oleh sebab itu, dari kedua hukum inilah yang pestalozi sangat hayati dalam kehidupannya. Pestalozi juga memakai pengertian sederhana terhadap iman Kristen. Dalam tulisannya, pestalozi mempunyai 5 pokok utama yang mencolok. Yang pertama, kepercayaannya kepada Allah. Jika Allah Bapa bukanlah Bapa kita, maka tidak ada dasar yang dapat kita percaya untuk menghadapi setiap tantangan yang ada dalam kehidupan kita. Terkhususnya dalam mengembangkan pendidikan yang berhasil. Tentu kita tidak mampu tanpa ada kuasa atau kepercayaan kita kepada Allah. Seperti dalam Amsal 1 ayat 7 dituliskan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Oleh sebab itu, kita dengan Allah adalah saling berhubungan, di mana hubungan kita dengan Allah adalah tanda bahwa kita mempercayainya, bahwa kita percaya akan kuasa Allah dalam kehidupan kita, di mana kita tahu setiap proses dalam kehidupan kita adalah Allah lah yang merencanakannya. Yang kedua, alam sebagai pedoman. Pestalozi sangat bertolak belakang dengan pendapat Rousseau yang memiliki pandangan baik terhadap alam dan dalam pendidikan. Pestalozi tidak memiliki pandangan seindah itu terhadap alam. Pestalozi tidak menganggap alam sebagai kekuatan yang merdeka. Seakan-akan alamlah itu sendiri berdiri dengan kekuatannya. Sedangkan pencipta alam adalah Allah sendiri. Jadi, bagi Pestalozi alam tersebut bergantung kepada kehendak Allah. Tetapi di sini, di mana ketika kita mendekatkan diri kepada Allah dan pencipta, berarti kita juga mendekatkan diri kepada alam. Di mana kita tahu Allah juga sangat bahagia. Allah juga sangat mencintai seluruh ciptaannya. Oleh sebab itu, kita sebagai manusia juga harus menjaga alam kita. Karena itulah tugas kita sebagai manusia yang menjaga dan merawat alam sekitar kita. Yang ketiga, Yesus sebagai juru selamat dunia. Nama Allah dan Yesus terus dimasukkan ke dalam karyanya. Hal ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya hubungan dengan Yesus baginya, antara Allah dan Yesus. Pestalozi betul-betul hidup untuk melayani orang-orang yang paling hina, dan dia sangat mengharapkan tindakan-tindakan yang serupa dilakukan oleh para pendidik-pendidik lainnya, dan hendaknya berpatokan kepada Tuhan Yesus Kristus. Artinya, Pestalozi sangat berharap melalui tindakannya itu mengajak para pendidik-pendidik lainnya untuk melakukan hal yang sama seperti yang dilakukannya, yaitu saling menjaga dengan sesama manusia, walaupun orang-orang yang dianggap hina. Tetapi kita adalah sesama manusia yang harus saling menjaga. Yang keempat yaitu manusia atau jati diri dan tugasnya. Jati diri manusia dibahas dalam 3 pokok, yaitu sebagai makhluk dari alam, yaitu Pestalozi ingin mengarahkan jati diri manusia sebagai makhluk dari alam untuk menghilangkan dasar bagi manusia yang membuat manusia ke dalam kelas sosial. Karena semua orang memiliki struktur jasmani yang sama. Dari segi pembawaan alamiah memang terdapat perbedaan, tetapi setiap manusia berhak untuk bertahan hidup sekalipun dari orang terpelajar yang sangat rendah dengan seluruh hasil alam yang ada. Yang sangat dibutuhkan dalam hal ini adalah kesadaran setiap orang sebagai makhluk yang bersosial. Artinya, kita sebagai manusia juga adalah makhluk sosial. Jadi, tidak hanya makhluk sosial antara manusia dengan manusia, tetapi makhluk sosial dari alam.
Yang kedua, sebagai makhluk sosial. Terkadang orang-orang menyerahkan sebagian kemerdekaannya atau apa yang dia punya untuk memperoleh keamanan. Orang yang mempunyai harta akan lebih tinggi dari mereka yang tidak punya, atau bisa disebut seperti seorang raja. Sedangkan dalam hati manusia selalu timbul kebutuhan-kebutuhan yang lain, sehingga dalam diri seseorang harus hidup sebagai makhluk yang bermoral. Artinya, kita sebagai makhluk sosial harus hidup sesuai dengan apa yang kita miliki. Tidak untuk mencari keamanan, mencari harta dan tahta yang melalui harta yang kita miliki. Tetapi, dari harta yang kita miliki, kita akan memiliki sifat yang lebih bermoral dengan sesama kita, di mana dengan harta tersebut kita tidak meninggikan diri kita, tetapi kita menjalinkan hubungan yang baik dengan berbagi dengan orang sekitar kita. Artinya, kita dengan makhluk sosial kita atau makhluk sesama kita, sesama manusia, kita itu harus saling menjaga, saling menjalin hubungan yang baik. Yang ketiga, makhluk sebagai makhluk moral. Moralitas adalah prestasi dari kehendak manusia, suatu hasil watak yang baik yang menang dan atas perasaan yang mementingkan kepentingan sendiri. Untuk bertumbuh secara moral, kita harus merasa secara dalam. Dengan kata lain, suatu tindakan atau kelakuan boleh dikatakan sebagai moral sejauh mana tindakan atau kelakuan itu dilaksanakan karena dipaksa oleh kebiasaan sosial atau hukum negara, tetapi dari keputusan pribadi kita. Artinya, kita hidup dalam lingkungan sekitar kita tidaklah lain untuk kepentingan kita sendiri, atau hanya dari keputusan hidup kebiasaan kita atau dari hukum-hukum negara, tetapi dari keputusan diri kita sendiri bagaimana cara kita meningkatkan moralitas kita di dalam kehidupan kita dan menjalin hubungan yang baik dengan sesama kita. Yang kelima, yaitu pengalaman beriman secara pribadi. Lewat pengalaman yang dilewati sejak kecil baik dalam suka maupun duka dalam kehidupannya, di mana Pestalozzi menulis dalam karya-karyanya yaitu untuk mengingatkan kita manusia atau kita sebagai pembaca dari buku-buku Pestalozzi, mengingatkan bahwa pengalaman Pestalozzi ini akan menjadi patokan kita, di mana kita ingin melakukan hal yang sama, di mana kita ingin memperbaiki diri kita untuk lebih menghargai lingkungan sekitar kita. Dengan demikian, itulah yang diharapkan oleh Pestalozzi dalam buku-bukunya, agar kita sebagai manusia saling menjaga, dan kita sebagai pembaca juga menghayati apa yang ada dalam pengalaman Pestalozzi. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam poin yang kedua, yaitu dasar ilmu jiwa. Pestalozzi hidup sebelum ilmu jiwa dijadikan ilmu pengetahuan sendiri, namun ia mendahului perkembangan bidang ini dengan jalan yang menarik. Kesimpulan tentang kelakuan anak berdasarkan percobaan sederhana di ruang kelas. Ia mencatat hasilnya agar mengujinya kembali. Memang, masih terdapat tinjauan pribadi yang tidak dikosong atau tidak disokong oleh percobaan ilmiah. Pokok dasar ilmu jiwa ini akan dibahas dalam 3 tema, yakni sumber dasarnya, yang kedua, asas-asas belajar mengajar, dan yang ketiga, pertumbuhan iman. Kita akan masuk ke dalam pembahasan yang pertama, yaitu sumber dasar ilmu jiwa. Keinginan untuk memperoleh pengetahuan berdasarkan percobaan menunjukkan bahwa gaya berpikir Pestalozzi bersifat modern. Dalam arti, ia menganggap Alkitab sebagai sumber bagi hal-hal rohani dan tidak lagi sebagai dasar untuk segala urusan insani. Pestalozzi siap menyelidiki anak untuk memahami perkembangan anak sebagaimana ia ada daripada mempelajari kelakuannya yang seharusnya ada berdasarkan pandangan teologi saja. Dia memulai penelitian sesuai dengan praduga bahwa kunci untuk membuka rahasia perkembangan anak terletak dalam alam sendiri. Apa yang berlaku dalam proses pertumbuhan dianggap sebagai suatu model yang berlaku diterapkan dalam proses belajar mengajar insani. Poin yang kedua, asas-asas belajar mengajar. Berdasarkan metode percobaan dan analogi dalam alam itu, Pestalozzi menemukan asas-asas belajar mengajar yang terbagi beberapa bagian. Yang pertama, si guru membagi bahan yang diajarkan ke dalam sejumlah tahap yang semakin sulit. Demikianlah ia membangun atas pengetahuan yang sudah ada dalam diri si anak sebelum ia menambahkan pengetahuan baru. Artinya,
Bahan yang diajarkan itu berkesinambungan dari yang dasar sampai ke bagian yang paling sulit, sehingga pengetahuan-pengetahuan yang diberikan kepada anak tidak hanya itu melulu atau hanya dasarnya saja, tetapi anak-anak mampu mengupas dari hal yang sederhana sampai ke hal yang lebih rumit atau yang lebih sulit. Yang kedua, anak belajar lebih baik kalau guru memusatkan perhatian pada tugas belajar yang terbatas. Dengan begitu, semua tenaga anak didik disalurkan pada tugas belajar tersebut dan tidak menyeleweng ke dalam kegiatan lain yang hanya mengacaukan. Artinya, guru diminta untuk lebih fokus. Maksudnya tidak memberikan pembelajaran di luar dari hal yang ingin mereka pelajari. Mereka memberi tugas harus sesuai dengan alur yang sudah dipelajari oleh anak. Tidak melakukan pemberian tugas yang di luar dari pembelajaran, karena hal itu akan mengacaukan proses pembelajaran yang diterima oleh anak. Yang ketiga, anak belajar melalui panca indera. Karena itu, hendaknya kesempatan diberikan kepadanya untuk mengalami objek tertentu dari jarak yang cukup dekat, namun terkadang ia harus menjauhkan diri dari tugas tertentu agar melihatnya lebih utuh. Keempat, semua pengetahuan diperoleh melalui panca indera. Dapat digolongkan di bawah 3 kata, yakni jumlah, bentuk, dan bahasa. Pestalozzi menyimpulkan bahwa semua pengetahuan berasal dari 3 kekuatan dasariah, yaitu yang pertama, kekuatan membuat bunyi yang berarti asal muasal bahasa. Yang kedua, kekuatan gaya imajinasi yang belum teratur tetapi yang penuh dengan kemampuan memupuk perasaan. Dari situlah timbul kesadaran akan semua bentuk. Dan yang ketiga, kekuatan gaya imajinasi yang teratur tetapi tidak dibatasi melulu dengan kemampuan untuk memupuk perasaan saja. Dari situlah kesadaran akan kebutuhan dan kemampuan menghitung dan ilmu hitung itu sendiri berasal. Berdasarkan ketiga kenyataan dalam alam itu, Pestalozzi menyimpulkan bahwa 3 tugas kurikuler tersirat dalam A. Mengajar anak melihat setiap benda sebagai kesatuan, yakni yang berbeda dari benda lain. Yang kedua, mengajar anak tentang bentuk dari setiap benda, di mana umpamanya besarnya, panjangnya, dan lebarnya. Yang ketiga, mengajar anak tentang nama setiap benda, kata yang dipakai untuk menggambarkannya. Dari 3 hal tersebut untuk melihat dalam pengalaman menghitung, mengukur, dan berbicara. Yang kelima, pengalaman belajar akan lebih berhasil bila guru mengelompokkan bagian pengetahuan yang bersifat sama atau paling tidak yang mirip satu sama lain. Membangun tugas belajar atas asas-asas ini menghasilkan 2 keuntungan dalam diri si pelajar. Yang pertama, ia lebih gampang menangkap hubungan-hubungan yang berlaku di antara beberapa objek ataupun gagasan tertentu, dan karena itu pengetahuan tersebut lebih gampang diingat. Yang kedua, melihat persamaan gagasan yang berbeda akan turut menolong anak menjauhkan diri dari pandangan dogmatis, yakni pandangan yang berat sebelah. Ibaratnya pandangannya terlalu memusingkan peserta didik atau membingungkannya. Yang keenam, kecenderungan untuk ditarik oleh keindahan telah ditanamkan oleh alam dalam diri manusia. Tetapi pemberian ini hanya dikembangkan meskipun banyak orang hidup di tempat atau dikelilingi oleh pemandangan yang indah. Yang ketujuh, walaupun terdapat hukum-hukum alamiah tentang cara belajar, namun dalam hukum-hukum itu tampak banyak kesempatan untuk bertumbuh secara bebas, sesuai dengan kebutuhan dan sifat setiap orang. Belajar menurut hukum-hukum alam itu cenderung memupuk perkembangan sifat khas dari setiap anak, karena memang perkembangan setiap belajar adalah alasan mengapa guru mengajar. Pestalozzi mengutamakan keunggulan tabiat manusia yang rohaniah di atas yang jasmani, tetapi tanpa meniadakan perlunya adanya pendidikan yang berakar dalam hukum-hukum alam, yakni cara anak berkembang, bertindak, berpikir, dan belajar. Selanjutnya pada poin yang C, pertumbuhan iman.
Pestalozzi bertindak sebagai ayah dan ibu dalam hubungan dengan anak-anak dibesarkan dalam lingkungan kasih yang nyata. Terdapat kemungkinan besar bahwa ia akan percaya kepada Allah yang dilihat sebagai hasil mengalami kasih dalam ibu atau ayah yang dilihatnya. Latihan yang menyempurnakan prestasi menggambarkan garis lurus lengkung yang menjadi kegiatan bersifat rohani dan tidak hanya suatu yang jasmani. Anak akan mulai belajar kecewa akan dirinya kalau ia tidak berusaha menyempurnakan sebuah prestasinya. Allah dekat dengan anak karena dia dilihat dalam kasih ibu. Karena anak mengasihi ibu, maka ia siap mengasihi Allah. Sebagaimana ia rela taat kepada ibunya, begitu pula ia rela taat kepada Allah dan hukum-hukumnya. Sebagaimana ia semakin mengikuti Allah, ia semakin mengasihinya, dan bagaimana ia semakin mengasihi Allah, ia pun semakin mengikutinya. Ia sedang mewujudkan firman di dalam dirinya seperti berikut. Janganlah takut, aku tidak akan meninggalkanmu. Taatlah akan perintahku, kehendakku, dan adalah keselamatanmu. Itulah yang menjadi dasar pertumbuhan iman pada seorang anak, di mana Allah percaya bahwa si anak akan lebih percaya kepada Allah seperti yang diberikannya kepada seorang ibunya, karena ia memberikan sepenuh hati dan kepercayaan dan keyakinannya kepada ibunya. Begitu pula demikian kepada Allah pencipta. Demikian pemaparan dari poin yang saya bahas pada saat ini, yaitu tentang dasar pendidikan Pestalozzi. Saya meminta maaf atas kurang dan lebihnya dari pemaparan saya, dan juga saya mengucapkan terima kasih karena sudah memberikan perhatian penuh atas pemaparan saya ini. Tuhan Yesus memberkati.